Mari kita dalam doa, kita berdoa. Haleluya, haleluya, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Bersyukur kepadamu Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami akan Tuhan mengikuti Tuhan pelatihan sound system dan multimedia. Tuhan Yesus tolong Bapak David Klein yang akan menyampaikan Tuhan eh, pesan-pesan buat kami semua. Biarlah setiap materi yang disampaikan Tuhan boleh kami praktekkan dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami boleh duduk diam dan boleh kami dengar setiap penyampaian dari Bapak David Klein. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Saya langsung saja. Ya, Iya, kalau tidak salah ini Recording in progress. pelatihan yang ketujuh gitu, sebelum yang terakhir. iya Pak. Eh, Oke, kita akan jalankan PowerPoint ini sesuai dengan yang ada supaya habis ya. Ini masalah umum yang terjadi adalah seperti ini. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah sudah bisa dimengerti? Karena kalau kemarin saya lihat hasil streamingannya, menurut saya sudah cukup baik ya, baik audio ataupun videonya menurut saya gitu sudah cukup mumpuni. Artinya untuk streaming ya, saya tidak tahu di onsite-nya seperti apa ya. Tapi untuk di streamingnya saya rasa sudah tidak ada masalah. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk di onsite sih udah bagus Pak. Oke, amin. Mudah-mudahan akan terus berkembang dan supaya bisa tambah lama tambah bekerja sama. Sebenarnya intinya di bekerja samanya gitu. Tidak ada yang satu minta yang mana, satu yang minta situ, jadi tidak bisa ketemu. Ini kita sudah lewat ya, sudah pasti. Mungkin sudah dipraktekkan juga, artinya jika kita benar-benar dekat dengan mikrofon, dan jika ada mikrofon yang tidak terpakai harus selalu kita tutup, seharusnya urusan dengan feedback ini dapat diselesaikan dengan baik ya. Iya Pak. Mengenai ini saya ingat bahwa di onsite di gedung gereja di sana itu sudah banyak korden dan banyak penyerap-penyerap bunyi Iya sehingga benar. dapat lumayan gitu, dapat lumayan menyerap bunyi sehingga pantulan-pantulan dapat dihindari sebisa mungkin ya. Tentunya seakan semakin baik jika semakin banyak absorbernya gitu ya. Mengenai ini tentu full band di sana setahu saya. Dan saya tidak lihat apakah posisi loudspeaker sekarang sudah benar-benar menuju ke jemaat ataupun ke pendengar yang lain gitu. Tapi yang pasti harus saya ingatkan bahwa yang terutama harus bisa mendengar dengan jelas adalah jemaat. Jadi harus mengalah gitu yang dalam hal ini tentu yang menjadi sumber bunyi untuk didengarkan oleh jemaat, yang menjadi sumber bunyinya itu yang harus eh, mengalah gitu sebisanya. Dan kita sudah melakukan edukasi ini dengan ini 7 kali kalau tidak salah gitu. Saya tidak pernah berhitung, tetapi eh, puji Tuhan kalau memang semuanya bisa menjadi yang terbaik gitu.
Ini tentu sudah dibagikan juga ya hard copy-nya ataupun soft copy-nya sehingga bisa dibaca-baca. Jika masih ada pertanyaan mengenai apapun, silakan saja kita buka. Jadi jangan menjadi satu arah gitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Nah, kayaknya belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Berarti saya yang tanya ya. Nggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Kira-kira background noise yang ada di gereja, jika sedang tidak ada suara sama sekali, background noise-nya sampai berapa desibel? SPL-nya. Tentu sudah ada di handphone atau dimanapun itu. SPL meter yang ada di sini. Untuk ngukurnya bagaimana, Pak? Itu yang untuk apa? Yang gemanya itu, Pak. Gemanya itu yang agak susah pakai RT60 meter, tapi lumayan sulit untuk mengetahui dengan benar. Di sini ada RT60 meter sebenarnya. Reverb time 60 dB meter. Bisa di-download juga. Cuman sebenarnya kalau menurut saya itu lebih ke teori gitu ya. Yang sebenarnya yang praktek sebenarnya ya kita rasakan saja apakah gema itu dibanding suara yang langsung kita dengar itu masih bisa dikalahkan gitu. Artinya kan kalau kita mendengar suara langsung seperti sekarang nih suara saya seharusnya kalau loudspeakernya semakin dekat kan semakin jelas gitu. Bukan bukan karena semakin keras, tolong diingat, tetapi semakin perbandingan antara yang suara yang langsung dengan suara yang dipantulkan itu lebih keras suara yang langsung. Iya, Pak. Ya, mengenai pengukuran RT60-nya berapa detik sebenarnya tidak terlalu perlu gitu. Itu urusan orang akustik sebenarnya jika mau mentreatment gereja kita. Kan harus ada bukti itu bro, bahwa hasilnya seperti apa. Nah, sebelum di treatment itu berapa detik itu mereka ukur. Nanti setelah di treatment itu jadi berapa detik. Kalau buat kita sendiri untuk yang mendengarkannya ya bisa kita dengarkan saja apakah menjadi lebih jelas atau menjadi lebih bergema. Tentunya tidak mungkin menjadi lebih bergema. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, Memang kalau sih sekarang back. kalau apa untuk ruangan yang ada ini, Pak, kalau ada apa, misalnya ada seorang berbicara begitu, terus suaranya agak low mid begitu kok, Pak, Ya, rupa agak bergema sih. betul. Memang Karena betul, betul sekali karena hampir semua ruangan itu memang paling sulit untuk menyerap low frekuensi gitu ya. Frekuensi rendah itu sangat sangat sulit sekali untuk diredam gitu ya. Jadi lalu ada special treatment yang memang untuk seperti itu, yang terkenal dengan sebutan bass trap gitu. Kalau mungkin di sini saya bisa sharing mungkin. Apakah terlihat searching engine-nya? bisa lihat, Pak. Begitu, bass trap.
Bisa dibuat sendiri, bisa juga beli. Memang khusus diciptakan untuk memperangkap bass gitu. Jadi kata kuncinya bass trap. Bisa terlihat ya? Bisa Pak. Iya. Terutama di corner-corner gitu. Supaya low frekuensinya itu tidak bergema gitu. Karena untuk meredam frekuensi rendah sulit, harus ada material khususnya gitu. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri ya, masing-masingnya ini. Oke Pak. Tapi memang benar sekali untuk low frekuensi itu sangat sulit untuk meredamnya. Nah ini kalau kita bicara sound absorber, tentu yang semakin rendah frekuensi. Demikian juga semakin sulit untuk menahannya, untuk menahan supaya tidak tembus kemana-mana gitu. Kan kalau kita berada di luar gereja sudah pasti yang terdengar keluar itu kan yang low frekuensinya ya. Entah bassnya, entah kicknya gitu. Betul ya? Betul betul Pak. Memang tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Memang sangat-sangat sulit untuk meredam frekuensi rendah supaya tidak tembus. Karena itu ada istilah bass trap gitu ya. Men-trap low frekuensi. Ya sebenarnya supaya supaya tidak terjadi seperti itu ya berarti sumber bunyinya ataupun output dari bunyi yang bersangkutan itu yang kita cut gitu, frekuensi-frekuensi yang membuat menjadi tidak jelas gitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa Pak. Terpaksa kita lakukan itu gitu. Ya contoh yang paling nyata di gereja saya itu sama sekali sebenarnya tidak bisa menerima frekuensi rendah. Jadi tidak pernah ada yang namanya subwoofer gitu tadinya ya gitu. Tapi karena sekarang genrenya banyak lumayan anak-anak mudanya jadi mereka memaksakan diri untuk menggunakan subwoofer yang tidak ada gunanya juga buat saya karena mengganggu gitu. Tapi mereka senang juga ya sudah. Itu mau bicara bagaimana. Tapi ya artinya kalau kita mau bermain frekuensi yang rendah ya berarti kita harus berpikir lebih keras, mengeluarkan dana lebih banyak. Eh, Karena jujur saja untuk frekuensi rendah itu mereproduksinya saja susah. Setelah itu mendengarnya pun sulit gitu loh. Demikian pula membatasinya sulit. Jadi alangkah bahagianya kita yang tidak senang low frekuensi gitu. Tapi kebetulan memang ya khususnya saya senang sekali low frekuensi. Tetapi ya saya mengerti bahwa memang tidak mungkin ya sudah gitu. Tidak bisa diapa-apakan. Dan harusnya seperti yang kita sudah tahu bahwa suara manusia itu sebenarnya tidak ada low frekuensinya kecuali dipaksakan. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa Pak. Ya kan, suara kita itu tidak mengandung low frekuensi sebenarnya. Kalau kita boleh jujur gitu ya. Tidak ada. Tetapi terus justru ditambah-tambah gitu. Apakah ditambah menggunakan equalizer
atau memang mikrofonnya eh, mempunyai proximity effect. Proximity effect adalah jika kita dekat dengan mikrofon, otomatis low frekuensinya bertambah. Semakin bagus mikrofon, proximity effect itu semakin tidak ada. Gitu. Ya kembali lagi kita apakah mau mendengarkan suara itu jelas, apakah mau mendengarkan suara itu bagus gitu. Antara bagus dengan jelas kan agak-agak berbeda. Bisa saja, aduh bagusnya ada bassnya atau bagaimana gitu. Sebenarnya tapi jadinya tidak jelas gitu. Ya tergantung kalau ke keperluan gereja menurut saya sih tidak perlu terlalu bagus. Yang penting bisa terdengar dengan jelas menurut saya lah. Apakah begitu? Bisa Pak. Bisa ya. Ya, Jadi alangkah baiknya jika kita terbiasa tidak tidak apa ya, tidak rewel gitu, tidak tidak tergantung dengan low frequency. Boleh kalau begitu. Apalagi kita tergantung dengan reverb gitu loh. Oh, seperti ini kan sudah sering ya kita lihat. iya Pak. Itu jadi suara saya aslinya seperti ini. Tapi kalau tiba-tiba gitu, tiba-tiba entah bagaimana saya mau menjadikannya misalnya menjadi seperti ini gitu. Ini apakah berubah suara saya? Apa belum? Berubah Pak. Ya, Berubah. berubah jadi ada low frekuensinya gitu ya. Iya, Terus apakah memang kita mau seperti ini atau tidak gitu? Karena suara asli saya kan tidak begini, suara asli saya seperti ini. Bahkan kalau saya benar-benar saya cut low-nya gitu. Sehingga benar-benar hanya bassnya tidak ada gitu, sebisanya. Salahnya setelah dari awalnya memang sudah dibatasi bassnya, low frekuensinya, lalu nanti di loudspeakernya kita tambah lagi gitu. Sama aja bohong kan jadinya. Masuk di akal? Ya tentunya jangan keterlaluan sampai begitu. Sampai sorry, sampai misalnya saya cutnya misalnya sampai seperti ini gitu. Ini suara saya sama sekali nggak ada bassnya sama sekali ya. iya Pak. Ya jangan sampai begitu. Ya terserah sih. Cuman suara asli saya sebenarnya kalau tidak saya pakai apapun seperti ini, ya ini suara saya seperti ini. Kebetulan mikrofon yang saya gunakan juga mikrofon untuk vokal, jadi tidak bisa mereproduksi frekuensi rendah. Mungkin sudah oke? Sudah Pak. Oke. Bagaimana dengan mikrofon untuk paduan suara? Apakah sudah bisa diatasi? Yang terakhir itu saya sempat sempat memberi saran bahwa yang namanya paduan suara itu sebisanya gitu, sebisanya suara paduan suaranya sendiri jangan keluar di main loudspeaker ya. Artinya, bagaimana caranya supaya tetap terdengar? Berarti pengiringnya yang harus dibatasi kekerasannya. Masuk di akal nggak kalau begitu ya? Iya Pak. Jadi suara paduan suaranya sendiri bolehlah gitu dikeluarkan sedikit karena kan kalau dikeraskan akan terjadi feedback kan? Benar Pak. Begitu. Jadi kita yang menandingi maksimalnya paduan suara ini bisa keluar seberapa keras gitu. Dan sebisanya bukan sebisanya seharusnya tidak keluar di monitor ya gitu. Jadi keluarnya benar-benar di main loudspeaker yang posisinya jauh dari mikrofon paduan suara gitu. Bahkan jujur saja kalau saya pribadi saya jarang sekali mengeluarkan choir ataupun paduan suara itu ke main loudspeaker. Jadi mikrofonnya ada di situ tapi tidak bunyi. Dan saya katakan mikrofon itu digunakan untuk streamingnya gitu atau untuk recording, bukan untuk di onsite. Kalau di onsite
tidak apa-apa sayup-sayup, tentunya dengan syarat sekali lagi pengiringnya harus mengikuti sayup-sayup juga. Dan kalau sekarang sebenarnya sudah terbiasa kalau ingin memang benar terdengar bagus dan aman, itu biasanya di playback. Artinya kita rekam dulu gitu. Paduan suara yang bersangkutan itu kita record. Jadi nanti sewaktu tampil itu sudah lip sync sebenarnya, tetapi kan tetap berbunyi, tidak apa-apa. Jadi mengikuti hasil rekaman gitu. Itu solusi yang terbaik sebenarnya. Baik untuk streaming ataupun untuk yang di jemaat yang di onsite. Karena sebenarnya juga kalau kita tidak terlalu mengerti tentang sound system, kita tidak mengerti bahwa itu adalah playback. Itu dari zaman dahulu, itu dari zaman kalau ada acara Natal atau Paskah ataupun apapun, kalau ada drama ataupun apapun, pasti saya playback gitu. Jadi pemainnya itu hanya lip sync saja. Hasilnya sudah ada di rekaman gitu. Tinggal di playback saja. Masuk di akal? Tinggal sistemnya bagaimana gitu waktu tampil lalu kita memplaybacknya sambil gitu sambil memplayback sambil juga suara aslinya juga dikeluarkan sedikit-sedikit gitu. Tapi kalaupun suara aslinya tidak dikeluarkan tidak ada masalah karena sudah jadi gitu. Toh aransemennya kan sudah pasti gitu kalau paduan suara ya. Iya Oke, Pak. Oke. sudah ada partiturnya, sudah ada semuanya, tidak bisa kemana-mana. Cuman untuk sementara ini Pak masih eh, belum diperbaiki sih Pak karena apa? Mengingat masih pakai mixer analog kan dalam beberapa waktu ke depan akan beralih ke mixer digital Pak. Jadi masih sementara di pending dulu ini untuk mic yang untuk paduan suara. Ya, maksudnya di pending bagaimana? Tidak, Maksudnya belum di apa? belum diapa-apakan. Belum dibikin apa-apa Pak. Iya, Ya, iya. karena mengingat masih di mixer analog Pak. Karena dalam mungkin 2-3 minggu ke depan mau itu beralih ke Diinstal ulang ya. iya Ya, ya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Kalau memang ada yang bisa saya bantu, silakan jangan ya. jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau ada masalah apa-apa nanti pas kalau sudah beralih ke mixer digital mungkin bakal bertanya ke Pak David. Silakan, iya, iya. Cuman ya jujur saja untuk pelatihan mixer digitalnya kalau tidak onsite agak sulit gitu. Teman ya, saya rasa di situ juga banyak itu yang sudah terbiasa dengan X32 gitu. Karena X32 itu sangat umum, sama dengan M32. Artinya kalau sekedar untuk eh, pengetahuan dasar gitu ya, untuk mengoperasikan secara dasar gitu, itu seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya. Jadi jangan jangan berarti kalau mixer digital itu punya fasilitasnya 100 gitu, harus kita gunakan 100-100 ya kan tidak begitu. Kalau memang tidak perlu digunakan ya tidak usah gitu. Itu mungkin pesan dari saya sebelum. Tapi kalaupun nanti ada trouble atau apa tinggal di WhatsApp saja gitu. Sebisanya saya akan bantu. Ya. Ya Pak. Pak mau tanya eh, mengenai efek suara itu Pak. Rencana sih saya apa untuk ke streaming misalnya untuk WL-nya mungkin ditambah efek sedikit ya. Betul kalau untuk ke streamingnya betul sekali. Tapi jangan di onsite-nya gitu. Ya. Caranya bagaimana itu Pak? Kan dia ke AUX kan itu untuk
efeknya. Kalau yang apa kan ke main itu yang Iya, LR itu. kalau di digital mudah sekali. Artinya kan kembalinya efek itu kan ada channelnya tersendiri. Jadi ada yang namanya efek return kalau di Mister Digital. Sudah kalau tidak salah ada di layer 3 gitu. Layer satu kan satu sampai atau di layer 2 bahkan atau di layer 3. Di Mister Digital nanti ada tulisannya langsung efek return satu, efek return 2, stereo efek return satu, stereo efek return 2 gitu. Nah, itu bisa kita lepas gitu yang ke mainnya. Jadi begitu kita ada di channel yang bersangkutan. Kalau di Mister Digital tuh begitu kita select channel berapa begitu ya, Iya. itu langsung kita ada di halamannya channel yang bersangkutan. Lalu kita bisa pilih mau keluarnya di mana gitu. Tidak harus keluar di mana-mana. Sama saja sebenarnya sama Mister Analog juga begitu. Cuman kalau Mister Analog kan terlihat dengan jelas. Iya Pak. Misalnya channel satu mau keluar ke grup satu 2 apa 3 3 4 5 6 7 8 gitu. Atau mau keluar ke auxiliary. Kan kita bisa pilih ya. Iya, iya. Kalau yang lain tidak ditekan atau tidak diputar, tidak dikeluarkan ya keluarnya kan hanya ke main. Masuk di akal? Iya Pak. Tapi kalau eh, si efek ini mau keluar kemana juga terserah kita gitu. Apakah mau keluar di aux saja atau mau kemana gitu. Karena nanti kita harus pastikan yang mau ke streaming itu mau outputnya dari mana gitu. Sebisanya jangan sama dengan yang keluar di sana gitu. Iya. Rencana sih begitu Pak, mau mau dipisah untuk main untuk yang main speakernya dengan yang streaming karena udah pakai mixer digital ini Pak. Makanya Iya, mau dipisah. sebenarnya analoginya kalau pakai mixer analog lebih mudah sebenarnya. Bisa dilihat langsung gitu bahwa misalnya gitu yang ke streaming itu lewat auxiliary satu dan 2 gitu misalnya. Misalnya. Jadi terlihat setiap channel itu kalau auxiliary satu 2-nya tidak dibuka ya dia tidak akan keluar ke streaming. Ini kita streaming secara stereo ya. Jadi aux satu ke yang kiri, streaming kiri, streaming loudspeaker kiri, yang aux 2 streaming loudspeaker kanan gitu misalnya. Itu lebih jelas di mixer analog sebenarnya. Kalau di mixer digital kita harus membayangkan bahwa seperti mixer analog kerjanya gitu. Oh, iya Pak. Sama saja seperti mikrofon paduan suara ini sebenarnya di mixer analog kan ada gitu mikrofon paduan suaranya. Biarkan khusus untuk ke streaming saja gitu, yang ke mainnya kita matikan tombolnya gitu. Iya Pak. Sebenarnya saya juga urusannya. Sebenarnya kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya eh, proses terlihatnya analoginya gitu itu lebih 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 mudah gitu dibanding di mixer digital. Karena itu kadang-kadang orang kalau langsung belajarnya ke mixer digital dia eh, akan menjadi hafal bukan mengerti. Itu yang seharusnya tidak gitu. Karena kalau menjadi hafal nanti kalau kita ketemu mixer yang lain itu kita tidak bisa mengoperasikannya. Mungkin masuk di akal? Iya Pak. Ya. Ya ada lagi Pak mau ditanya itu mengenai untuk yang sambungan ke streaming itu Pak, yang kalau mixer digital kan ada yang untuk USB-nya kan. Betul. Nah, Nah, itu USB to host yang di mixer digital itu sebenarnya keperluannya lebih ke rekaman, ke digital audio workstation. Jadi eh, kebetulan saya di sini lagi buka kalau tidak salah sebentar. Ya, seperti ke sini. Ini kita sebut recording. Jadi nanti dia tinggal di laptop saya ini saya hubungkan dengan X32 misalnya atau M32 ataupun mixer digital apapun melalui USB. Nanti di sini tulisannya jadi track satu, track 2, track 3, track 4 gitu. Jadi dari channel satu akan masuk ke sini, channel 2 akan masuk. Itu lebih lebih ke situ USB-nya.
Oh, untuk rekaman ya Pak. Untuk rekaman multi track ya. Oh, Bukan rekaman 2 track, tapi rekaman multi track yang nantinya bisa kita mixing. hmm. Jadi Jadi setelah direkam, setiap sumber suara mungkin mempunyai track sendiri-sendiri. Setelah itu kita bisa apa? Bisa mixing. Bisa kita mixing ulang. Kalau audionya sudah bagus, baru kita upload ke YouTube. Itu sudah biasa kalau sekarang, jadi jarang sekali kita benar-benar live. Atau boleh waktu live-nya ya live gitu, tapi nanti setelah selesai kebaktian kita benarkan lagi baru diupload lagi gitu. Bisa oh, dimengerti ya maksud saya. bisa bisa ya. Supaya yang tersimpan di sana sudah yang lumayan kita mix ulang gitu. Oh, jadi yang untuk USB-nya itu khusus untuk record ya Pak. Betul, Eh, betul. jadi Untuk kalau record. untuk streamingnya dari aux. Sebenarnya bisa juga dari digital out, tetapi eh, akan mem- akan memerlukan pengoperasian yang lumayan agak ribet gitu loh. Enggak juga sih sebenarnya, tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan. Tetapi kalau kalau USB ini mau digunakan untuk streaming tidak ada masalah juga. Memang memang banyak juga yang melakukan seperti itu. Tapi eh, ini menurut saya gitu ya, karena ke multi track itu lebih lebih penting gitu loh. Kalau untuk streaming kan hanya 2 track gitu, hanya stereo streaming ataupun mono. Tapi kalau untuk recording kan sebenarnya kalau hanya 2 track nantinya tidak bisa di mixing ulang gitu. benar Pak. Gitu. Pak David, Ya, ya. kalau misalnya sharing gain gimana? Kalau mixernya satu kan memang harus sharing gini, nggak bisa split. Istilah sharing gain Pak Clement itu sebenarnya kalau kita punya 2 buah mixer digital gitu. Yang satu untuk di monitor gitu misalnya, yang satu untuk di front of house. Nanti gainnya ikut yang mana gitu. Kalau untuk streaming Itu sudah tipenya tipe mix sama Pak. sudah pasti gainnya satu gitu. Inputnya satu. Oh, Tidak bisa di split gitu. Kecuali kita punya 2 mixer. Ya. Dan yang sebenarnya kalau kita mau berbicara kita memang sangat mementingkan streamingnya, ya kita harus punya mixer khusus untuk streaming karena benar-benar kita harus memix berbeda gitu loh sebenarnya. Misalnya nih kan kita sekarang ini punya 2 mixer nih, mixer analog dengan mixer digital. Kalau memang mau fokus di streamingnya bagus, artinya kan mesti benar-benar berbeda gitu, baik semuanya gitu, baik level, penpot, gain, equalizer dan sebagainya. Maka instalasinya harus kita pisahkan, yang buat streaming itu jangan ada di ruangan itu. Tapi kita buat ruangan sendiri yang kita sebut control room yang memang memang tidak bisa mendengar main loudspeaker gitu. Jadi setiap sumber bunyi yang dari gereja itu kita split menjadi 2, yang satu ke mixer analog, yang satu ke mixer digital. Mixer analognya misalnya kita korbankan untuk streaming atau salah satu yang mana yang mau gitu. Itu yang terjadi di gereja saya sekarang gitu, banyak di banyak gereja sebenarnya. Bahwa untuk streaming itu punya mixer sendiri. Cuman biasanya mereka mixer yang untuk streaming itu berada di situ juga gitu, padahal sudah ada 2 gitu. Jadi sayang sekali sebenarnya gitu. Harusnya dia punya ruangan khusus yang benar-benar bersih, artinya tidak mendengar bocoran dari gedung gerejanya gitu. Jadi benar-benar seperti broadcast ya. Bisa dimengerti ya maksud saya. Bisa Pak. Jadi dibagi 2 gitu. Kita punya control room yang
yang relatif jauh saja gitu tempatnya. Karena kalau tidak kita kan mesti membuat ruangan yang bersangkutan itu kedap suara gitu, agak sulit. Bukannya tidak bisa, ya artinya akan memerlukan dana tambahan lagi. Pak David, Ya, kalau ya. misalnya mixernya ada dua, Gimana Pak Klemen? Suaranya putus-putus. Pak Klemen putus nggak? Atau di saya saja? Putus-putus, Pak. di- Jaringannya Pak Klemen? Gimana? Di chat aja Pak Klemen. Bisa di Kayaknya chat. mengenai itu Pak yang sharing Sharing gain. ya gain. Kalau ada mixer dua gitu Pak. Iya, kalau ada mixer 2 kan gainnya sendiri-sendiri. Memang dari awalnya sudah langsung di split. Eh, kita harus kalau kalau kita punya punya I/O rack gitu ya. Saya lupa waktu itu X32-nya ada I/O rack-nya nggak ya? Ada buat input outputnya tersendiri gitu loh, bukan jadi si input output itu tidak ke mixernya tapi ada alat tambahan lagi. Iya pasti kompatibel selama dia sebenarnya selama dia ada di bawah musik group dia harusnya kompatibel. Jadi antara Behringer, Midas, Clark Technic sebenarnya semuanya itu ada di bawah musik group. Holding company-nya musik group itu harusnya kompatibel semua. Oke. Dan enak sekali kalau men-split secara digital itu jauh lebih mudah, jauh lebih irit sebenarnya gitu. Kalau di dibandingkan kualitasnya gitu. Dan itu ide bagus sekali bahwa yang kita streamingkan tidak usah semua channel gitu. Ada channel yang kita grupkan, kita streamingkan. Ya tentu ya kalau mau secara teoritis gitu ya, secara ya apa salahnya kalau semuanya juga kita mixing ulang. Tapi kalaupun tidak, itu sebenarnya tidak ada masalah. Seperti saya, karena operatornya terbatas, dananya juga terbatas, karena jadi untuk streaming beda channel, untuk di onsite beda channel mixernya, di monitor beda channel juga. Jadi ada yang kita mesti berpikir yang bisa disatukan yang mana yang menjadi sub mixer dan sebagainya. Jujur saja menjadi lebih sulit dibanding persatuan, tetapi ya biasanya ada di SDM gitu loh. Kalau kita punya dua mixer ya berarti harus punya dua tim. Kalau kita punya tiga mixer, kita punya tiga tim. Itu udah mutlak sebenarnya. Sekali lagi saya bukan bukan mau mencontohkan gereja saya, tapi kalau gereja saya memang saya tahu sekali gitu ya. Kita punya empat mixer yang tidak punya SDM gitu. Jadi dan mixer itu tidak mungkin kita lepas seperti saya selalu ulang-ulang. Ini sekarang saya pakai garage ini yang apa DAW-nya Digital Audio Station saya sekarang ini pakai yang garage karena garage itu kalau kita pakai MacBook gratis gitu dan untuk mengajar sih sudah cukup ya untuk mengajar ya untuk mengajar sudah cukup lah gitu. Kalau untuk profesional yang berurusan dengan komersial gitu mungkin akan harus pakai Prologic. Oke, Oke Pak. apakah ada pertanyaan lagi? Ini kalau disambungkan ke X32 itu otomatis dia langsung bisa baca. eh, ini kalau
Ya, artinya inputnya mau dari yang mana gitu. Otomatis dia akan terbaca. Apa aplikasinya di download Pak itu diinstal? Iya, kalau dari X32-nya kalau tidak salah bawaannya ada kok, sudah dikasih gitu. Kalau kita beli X32 itu sudah dapat digital audio workstation. Tidak usah beli lagi gitu. Bisa dimengerti. Bisa Pak. Kalau ini yang saya pakai sekarang ini bawaannya MacBook, bawaannya Apple. Kalau kita beli Apple jenis apapun laptop ataupun yang bukan laptop, yang desktop itu selalu ada yang sekarang ini selalu ada bawaannya seperti ini. Ya untuk belajar sih cukup cukup oke lah gitu. Kalau menurut saya. Karena setelah ini saya ada kelas MIDI gitu. MIDI itu sekarang sangat erat hubungannya dengan yang begini-begini. Kita sebutnya digital audio workstation mungkin nanti ke depannya atau bagaimana. Ini terlihat ya, masih terlihat garis band saya ya? Masih terlihat? Terlihat Pak. Apakah sudah berbunyi di sana? Sekedar memberi contoh. Misalnya Masih, Pak. masih ya, masih terlihat. Oke. Bisa 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 ada sampling-sampling seperti ini yang sebenarnya apa ya? Jadi sangat membantu sebenarnya untuk para komposer. Jadi lebih mudah yang GarageBand daripada Logic ya, Pak. Sudah pasti karena ini kan standar gitu dia punya fasilitasnya standar sekali. Dengar nggak ke sana ya? Dengar, Pak. Jadi dia sudah punya contoh-contoh seperti ini tidak usah dibuat lagi. Sekedar wawasan gitu. Sekarang ini bermusik itu sudah agak berbeda gitu. Sudah jadi semua. Jadi kalau yang belum tahu ya, wih kok bisa rapih, kok bisa segala macam karena ya sudah jadi gitu. Kita tinggal 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 ditempel-tempel saja gitu. Bahkan scoringnya pun bisa jadi gitu, bisa apa ya? Oh ini saya lepas, saya punya scoring di sini. Udah luar biasa lah sekarang. Sudah ya sudah begini gitu jadinya. Enak bener. Enggak artinya artinya kan bisa dimain-mainin gitu loh. Pak, mohon maaf. Mac-nya pakai OS apa ya? Yang saya kuno ini saya pakai MacBook Air tahun dua 2000 2013 ya gitu. Apa 2011 gitu. Ini punya saya kuno sekali. Ini khusus untuk Zoom sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau lagi lagi saya pakai buat pelajaran MIDI, lalu ada DAW-nya, lalu ada ininya suka tidak kuat dia. Terus pakai yang eh, apa? Yang lebih tinggi gitu. Tapi ini saya sudah terbiasa pakai ini dan displaynya lumayan besar gitu. Ini Udah ya di-upgrade artinya berarti ya? ya Udah di-upgrade berarti ya? yang saya belum ini nggak bisa sudah mentok, sudah tinggal nunggu selesainya saja. Karena kalau dijual pun sudah tidak ada harganya gitu. Sudah tinggal tunggu apa?
benar-benar tidak bisa dipakai gitu. Ya lumayan lah kalau untuk mengajar masih oke, tapi kalau untuk benar-benar komersial sudah tidak bisa. Ngeri ngeri apa sekarang-sekarang ini sangat-sangat aduh, kadang-kadang kita suka dulu kita belajar setengah mati gitu loh. Sekarang sangat-sangat mudah untuk begini-begini. Ampun dah. Ya, jangan terkecoh sama yang gini-ginian. Jadi malas nantinya. Tetap sebagaimanapun kan tetap musikalitas harus ada dan sebagainya. Pak mau tanya Pak, Ya, ya, yang multi track tadi itu dia per channelnya bisa dimainin volumenya Pak? sangat bisa ya. Ini karena itu tadi saya ke situ maksudnya Misalnya mau dalam detik keberapa diturunin? sangat-sangat bisa ya. Oh, Kita sebut automation. Sangat-sangat bisa dan ya begitu kita bisa on the fly juga misalnya ini nggak mau kita matikan misalnya. Ini mau seberapa keras terserah kita mau bermain seperti apa. Ya artinya kalau buat saya ini menjadi referensi gitu loh bahwa kalau kita mixing sesuatu sebisanya bunyinya seperti ini sebisanya walaupun tidak mungkin kan gitu. Ini kan udah sampling gitu sudah jadi. Tapi untuk referensi untuk dasarnya kan enak gitu bahwa kita punya dasar yang sudah pasti-pasti bagus dari sananya gitu loh. Jadi jangan membiasakan telinga kita beradaptasi dengan kondisi yang ada, tapi kita berusaha gimana caranya supaya drum kita bunyinya bisa begini gitu loh. Masuk di akal ya. benar Pak. Walaupun sekali lagi nggak mungkin gitu loh. Ini kan hasil sampling. Sampling itu apa ya? Sampling itu benar-benar orang bermain drum, lalu kita rekam, nanti kita cari yang bagusnya gitu. Licik sekali. Bukan licik maksudnya teknologi sekali gitu loh. Sudah dari zaman dahulu kala ini seperti ini. Artinya kalau kita sekarang itu membuat lagu jadi jadi relatif lebih mudah. Oke, ini nggak ada berhentinya nih kalau belajar begini, apalagi kita senang musik gitu ya. Waduh, suka lupa waktu gitu lah. Kita muter-muter aja di sini, kita ngurusin drama aja bisa setengah mati. Ini contoh ya, sekedar supaya nggak simbalnya misal mau lebih banyak atau lebih sedikit atau bagaimana. Mixingnya mau di mana? Mau pakai perkusi, kicknya mau berubah dan sebagainya, topnya mau lebih. Udah udah nggak masuk di akal sebenarnya. Iya, ada bedanya ya. Mau humanize-nya seperti apa? Wah, sekarang artinya kalau sekarang ini kekerasan ya bunyinya. Artinya kalau sekarang kita tidak belajar teknologi ya sangat tertinggal gitu. Mau tidak mau kita harus bagaimana lagi? Nggak ada cara lain. Gitu. Ya lumayan senang-senang dengan ini. Kebetulan eh, jam 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 7 waktu Jakarta ini jam 8 ya. Saya ada kelas MIDI dengan sinkronisasi berurusan banget dengan digital. Kalau kalau kita belajar digital kita mesti belajar MIDI, belajar di EW, sinkronisasi itu mutlak sebenarnya. Tapi cuman itu lebih khusus ke operator ya, artinya yang memang
bergerak di bidang audio gitu. Eh, Kalau ini pelatihan kita ini kan sebenarnya untuk umum gitu ya. Tapi ya alangkah baiknya yang umum juga tahu bahwa ternyata sekarang bikin musik kok tidak terlalu sulit gitu loh. Kalau kita bermain juga kalau salah bisa kita langsung benarkan gitu loh. Seperti mengetik misalnya ini gitu ya. Tuh kan saya kalau udah di sini nggak bisa berhenti juga. Jadi di sini terus. Misalnya jadi kacau kalau udah begini. Eh, belum saya sambung. Ya ini ada yang lain lagi deh ininya ceritanya sebenarnya lain lagi tetapi yang namanya apa? Yang namanya not ini itu bisa kita edit gitu loh. Itu yang menyebalkan sebenarnya. Maksudnya jadi kalau salah ya nggak usah diulang. Kita bisa per note bisa kita belum bunyi ya? Bunyi. Eh ini nih. Per note bisa kita edit sesuka kita. Salah kita buang gitu misalnya. Luar biasa. Oke, saya rasa selamat malam dulu ya. Malam ini mudah-mudahan ada yang bisa diserap walaupun sedikit, walaupun sebentar. Saya harus pindah platform. Pak Clement biasanya suka ikut juga. Tapi teman-teman yang mau ikut juga silakan. Kita Siap, upgrade, siap, Pak. upgrade Siap. terus. Begitu mungkin Pak Gembala, Pak. Oh iya, ya Pak David. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya. Ya, Kita masih ketemu sekali lagi di Rabu depan Pak ya, karena minggu ini kebetulan ada acara Pasca di pantai, jadi mungkin sampai sore ya. ya, 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 ya. Jadi kita ketemu Oke, terakhir Rabu depan. Nah baik. setelah itu nanti saya pikir kita bisa, karena sudah ada apa namanya eh, komunikasi dengan Pak David ya, nanti tentunya akan gampang kita apakah lewat chat atau mungkin kita butuh pelatihan-pelatihan khusus untuk kelas-kelas khusus, nanti kita bisa hubungi Pak David lagi Pak. Iya, iya Pak Gembala. Sampai ketemu Ya, minggu depan. Selamat Pasca juga iya. semuanya. Ya, Yang terus juga kalau yang Pak David itu kasih kabar Pak kalau jadi ke Tondano. Jadi betul, kita akan betul. atur ke Ya. Sangir. Baik, ya. Kalaupun ke Manado atau ke Manado, saya biasanya sih ada aja kalau ke Manado. Iya, kasih kabar Pak. Nanti kita atur bisa langsung ke tempat kami di Sangir. Amin, amin. Ya, terima kasih. Iya. Mm. Silakan mungkin mau ditutup dalam doa atau Ya, silakan Romi. Kita akan tutup pelatihan pada malam hari ini. Nanti serahkan kepada Ibu Ebi untuk Puji Tuhan, sebelum kita tutup pertemuan malam ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan pelatihan sound system dan multimedia. Tuhan Yesus tolong setiap apa yang telah disampaikan, biarlah boleh kami praktekkan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Buat hamba-Mu Tuhan sebagai narasumber, Tuhan berkati kehidupannya, keluarganya. Bahkan Tuhan tolong selalu dia berikan hikmat akal budi yang daripada-Mu. Bapak Gembala juga yang tidak ada bersama-sama dengan kami, dimanapun dia pergi dan berada, Tuhan Yesus Engkau menyertai, Engkau menolong apa yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Saat ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau sertai kami, tibakan di rumah dengan selamat. Ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Saya pamit Thank dulu. you Pak David, thank you semuanya. Tuhan berkati. Ya, selamat Amin. malam. Makasih. Amin. Ya, thank you.